yourself behind if I but call your name. Will you care for cruel and kind and never be the same? Will you risk the hostile stare? Should your life attract or scare? Will you let me answer prayer in you and you in me? Will you let the blinded see if I but call your name? Will you set the prisoners free and never be the same? Will you kiss the leper clean and do such as this unseen and admit to what I mean in you and you in me? Lord, your summons echoes true when you but call my name. Let me turn and follow you and never be the same. In your company I'll go where your love and footsteps. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah hari ini yang akan dilayani oleh Pendeta Didi Christian Adi Cahyono dan Pendeta Elizabeth Simanjuntak, organis dan prokantor Dewi Panggi, operator slide dan kamera dari multimedia. Tema ibadah minggu ini, bikin hidup di tengah pagebluk. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 14 bait 1 sampai 3, muliakan Tuhan Allah. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, mari kita khususkan ibadah saat ini dengan di dalam hati kita mengakui demikian.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Mari bersama-sama kita menyanyikan NKB 111 bait 1 dan 5, Gereja Bagai Bahtera. Kini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Di dalam pengasihan Kristus, kami memohon kepada Bapa agar mengaruniakan Roh Kudus, agar kami mendapatkan terang dan hikmat melalui kehadirannya, sehingga pembacaan dan perenungan sabda Tuhan yang akan kami lakukan sungguh-sungguh meneguhkan kami. Firman itu menjadi pedoman dalam hidup yang dapat kami ejawantahkan di dalam tindakan nyata kami. Di dalam seluruh keberadaan kami berseru, "Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan." Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52.
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi, menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan hartanya yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat hari Minggu. Meskipun sudah lewat, tetapi saya tetap mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Kemandirian GKJ Gandaria. Kita merayakan kemandirian ini tepatnya tanggal 8 Juli yang lalu. Momen ulang tahun ini sekaligus saat yang tepat bagi kita untuk merenung dan menjawab pertanyaan ini. Bagaimana kita memaknai ulang tahun kemandirian gereja kita di tengah pandemi atau pagebluk seperti yang sekarang ini terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan ditolong oleh bacaan yang kita baca bersama-sama tadi. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita hari ini istimewa. Kenapa istimewa?
karena kita membaca tidak hanya satu perumpamaan, tetapi 5 perumpamaan. Banyak, ya banyak. Mulai dari perumpamaan tentang biji sesawi, ayat 31 sampai 32, dan ragi, ayat 33. Perumpamaan tentang harta terpendam di ayat 44. Mutiara yang berharga, ayat 45, 46. Lalu kita juga membaca perumpamaan tentang pukat di ayat 47 sampai 50. Nah, mari sekarang kita cermati bersama-sama kisah-kisah menarik ini. Saudara-saudara pernah melihat biji sesawi? Bukan sawi ya. Sawi itu sayuran tambahan ketika kita makan mie ayam dan kawan-kawan. Ini sesawi. Nah, biji sesawi, saudara-saudara, merupakan biji yang sangat kecil. Namun, jika biji ini ditanam, ia akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan rindang. Bahkan burung-burung bisa bersarang di cabang-cabangnya. Perumpamaan ini senada isinya dengan perumpamaan tentang ragi. Cukup dengan mencampurkan sedikit ragi di dalam sebuah adonan, maka adonan itu akan khamir, akan mengembang, empuk, lembut, pokoknya enak lah untuk dijadikan makanan. Kedua perumpamaan tadi, saudara-saudara, sama-sama memaparkan tentang hal yang kecil, sederhana, tetapi bisa memberi dampak yang besar. Lalu perumpamaan tentang harta terpendam, yang juga senada dengan perumpamaan tentang mutiara yang berharga. Keduanya menggambarkan tentang sesuatu yang sangat berharga, sehingga membuat orang rela menukar semua miliknya, bahkan berjuang untuk mendapatkan hal yang berharga itu. Nah, sedikit berbeda dengan keempat perumpamaan tadi. Perumpamaan tentang pukat itu mengisahkan pemisahan antara orang yang baik dan orang yang jahat, yang digambarkan dengan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik tadi. Pukat, saudara-saudara tahu, adalah jala besar dan panjang untuk menangkap ikan yang dioperasikan secara vertikal dengan menggunakan pelampung di atasnya, lalu ada pemberat di sisi bawahnya, lalu ditarik oleh kapal. Lalu ketika semua ikan masuk, nelayan kemudian memilah mana ikan yang baik, mana ikan yang jahat. Nah, yang menarik, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, meskipun penekanannya berbeda-beda, kelima perumpamaan tersebut dipakai Yesus untuk mengajarkan tentang satu hal, kerajaan sorga. Hal ini menunjukkan beberapa hal yang menarik, saudara-saudara. Yang pertama, kerajaan sorga bukanlah sebuah konsep yang abstrak, namun bisa dijelaskan dalam konsep yang sangat konkret, sederhana, bahkan membumi, real. Lalu yang kedua, kerajaan sorga bukan semata-mata sesuatu yang terjadinya nanti, kelak, di masa depan, kalau kita sudah mati. Tetapi kerajaan surga itu terjadinya saat ini, di sini, di tengah-tengah kita, ketika sekarang ini kita sedang menjalani kehidupan. Dan yang ketiga, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, dari kelima perumpamaan tadi menampakkan bahwa iman kepada Allah harus mewujud di dalam kehidupan sehari-hari secara nyata dan konkret.
Nah, seorang teolog Jepang namanya Masao Takenaka menuliskan sajak yang ditulis oleh Kim Ji-ha, seorang penyair dari Korea. Saya bacakan sajak itu. Surga adalah nasi, karena kita tidak dapat pergi ke surga sendirian. Kita harus bersama-sama berbagi beras, karena semua memperoleh terang bintang-bintang di langit. Karena kita harus membagi dan makan bersama. Surga adalah nasi. Kalau kita makan dan menelan nasi, surga tinggal di dalam tubuh kita. Nasi adalah surga. Ya, nasi adalah pokok. Kita harus makan bersama. Meskipun tidak sama persis, ibu bapak dan saudara-saudara, seorang teolog Asia lain namanya Chuan Sheng Song dari Taiwan, dia juga menjelaskan tentang kerajaan surga. Kata yang dia pakai adalah pemerintahan Allah. Dan Song menjelaskan pemerintahan Allah seperti ini, saya membacakannya. Pemerintahan Allah bukanlah negara bangsa yang ditentukan oleh hak teritorial, tetapi aturan cinta kasih yang dibangun di dalam hati orang-orang. Pemerintahan Allah bukanlah persaingan agama yang berebut pengaruh dengan agama lain, tetapi kemenangan keadilan atas ketidakadilan dalam komunitas manusia. Pemerintahan Allah bukanlah emansipasi jiwa dari belenggu dunia, tetapi kuasa Tuhan yang memberdayakan kita untuk hidup di tengah-tengah kesulitan dan keputusasaan. Pemerintahan Allah adalah situasi yang menunjukkan bahwa Allah memerintah di dalam tindakan yang nyata. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dua teolog tadi, baik Masao Takenaka maupun Chuan Sheng Song, menegaskan bahwa kerajaan sorga adalah konsep yang konkret, nyata, sederhana dan membumi. Kerajaan surga adalah soal bagaimana kehadiran Allah dirasakan secara nyata dalam kehidupan melalui hal-hal sederhana, namun memberi dampak yang luar biasa besar. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana cara menyatakan kehadiran Allah di dalam kehidupan? Pasti kita mengingat bagaimana gerakan diakonia kita saat mendengar sahabat-sahabat kita di Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Rawinala terdampak COVID-19. Dengan segera kita bahu-membahu menolong mereka. Yang kita lakukan sebetulnya sederhana. Kita mendapatkan info itu, lalu kita meneruskan berita itu, menyebarkan berita itu. Dampak dari sebaran berita itu mengetuk hati banyak orang untuk melakukan tindakan yang nyata, mengumpulkan dana, berbagi kasih, menolong mereka. Itulah saudara-saudara, cara sederhana menampakkan kehadiran Allah. Kehadiran Allah dirasakan oleh saudara-saudara kita di Rawinala melalui hal sederhana yang kita kerjakan. Dan yang lebih mencengangkan lagi saudara-saudara, kita menemukan satu fakta, bahwa
aksi diakonia kita dilakukan tanpa kita harus bertemu secara fisik karena pandemi. Tanpa bertemu, kita masih bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Realitas ini, saudara-saudara, menjadi cara baru bagi kita untuk memaknai kata koinonia, communion, atau persekutuan. Persekutuan itu bukan lagi sebuah acara yang ngumpul bareng di tempat tertentu, lalu kemudian kita merencanakan acara tertentu untuk berbuat sesuatu. Tetapi di saat pandemi seperti sekarang ini, kita melakukan sesuatu untuk orang yang membutuhkan. Jadi makna koinonia atau persekutuan adalah ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain yang membutuhkan. Koinonia tanpa perjumpaan. Hal ini juga menegaskan bahwa panggilan kepada kita yang paling mulia adalah menjadi gereja, bukan pergi ke gereja seperti yang dirindukan banyak orang. Be the church, not only go to church. Inilah hal utama yang harus kita perjuangkan. Seperti perjuangan orang yang menemukan harta terpendam, atau seseorang yang berjuang mencari mutiara yang indah tadi. Merelakan semua yang dimiliki demi mendapatkan hal yang utama itu. Dan di masa pandemi seperti sekarang ini, yang utama adalah be the church, menjadi gereja, bukan hanya pergi ke gereja. Bukan berarti pergi ke gereja itu tidak penting. Pergi ke gereja tetaplah hal penting. Tetapi di tengah-tengah situasi pagebluk seperti sekarang ini, akan lebih bermakna jika kita berjuang untuk menjadi gereja. Bukan sekedar mau pergi ke gereja yang akhirnya mungkin akan membahayakan kita semua. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, di tengah-tengah pagebluk seperti yang sekarang ini kita alami, kita dipanggil menjadi gereja, melakukan hal-hal yang sederhana namun utama, yang kemudian memberi dampak yang besar. Inilah yang disebut di dalam tema ibadah kita saat ini sebagai bikin hidup di tengah pagebluk. Saat ini ketika kita merayakan ulang tahun ke-20 GKJ Gandaria, kita juga dipanggil menjadi sosok-sosok yang bisa bikin hidup di tengah kesulitan yang kita temui, di tengah berbagai pergulatan yang dihadapi. Mari saudara-saudara, kita menghayatinya. Kita menghayati panggilan Tuhan yang utama ini, agar kehadiran kita mencerahkan kehidupan, bikin hidup walaupun di tengah pagebluk. Jadi selamat ulang tahun GKJ Gandaria, selamat ulang tahun kita semua. Selamat berjuang untuk menjadi gereja yang bikin hidup di tengah pagebluk. Amin. Saat hening bagi kita.
Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Kini mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur atas kehidupan, termasuk berbagai rupa kisah dan peristiwa yang ada di dalamnya. Suka, duka, sehat, sakit, harapan, keputusasaan, kesulitan, maupun kemudahan. Semuanya terengkuh di dalam karunia-Mu. Karenanya kami bersyukur. Betapapun saat ini kami merasakan begitu berat melangkah akibat pandemi yang menghantui kami. Tetapi kami terus bersyukur ya Tuhan. Kini di dalam syukur ini kami berdoa. Atas kehidupan yang Kau beri, kami mengucap syukur. Kami memohon, kuatkanlah kami untuk terus bisa berjalan di tengah kesulitan. Tidak hanya menjalani, tetapi kami dipanggil untuk berbagi kehidupan. Tolonglah kami agar kami mampu mewujudkannya. Kami bersyukur atas panggilan-Mu untuk menjadi gereja. Dan kini kami diberikan tanggung jawab untuk mencerahkan kehidupan, untuk membikin hidup. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat mewujudkannya dengan hal-hal sederhana yang bisa kami lakukan. Tetapi kami memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan sepenuh hati, agar itu semua menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami bersyukur di tengah ketakutan kami akan pandemi ini. Ada orang-orang yang rela berjibaku memperjuangkan kehidupan, memperjuangkan pemulihan. Kami mengingat para dokter, tim medis yang berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang terdampak pandemi ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang harus berada di garis depan melawan derita ini. Berkatilah mereka. Kami berdoa untuk para pembuat kebijakan di negeri kami. Kiranya kesulitan dan ancaman bahaya yang kami hadapi membuat para pembuat kebijakan ini bijak mengambil keputusan, agar kami terus bisa melangkah, tetapi kami juga terus menjaga diri
agar kehadiran kami tidak membahayakan orang lain. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, warga GKJ Gandaria. Harapan kami adalah kami semua terjaga dari pandemi ini. Kami dilindungi. Karena itu, permohonan kami adalah kuatkan kami dan mampukan kami terus menjalani hidup dengan kedisiplinan, menjaga diri dan menjaga orang di sekeliling kami, agar kami tidak terpapar maupun memaparkan virus ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami berbagai kesulitan kehidupan. Tolonglah mereka ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memampukan kami agar kami mau menolong mereka. Kami berdoa untuk keluarga kami dengan berbagai rupa pergumulan yang kami rasakan. Kiranya pergumulan itu mengingatkan kami akan kerapuhan diri kami, sekaligus menyadarkan kami bahwa Allah berkarya dan merengkuh kami. Dan karena itu, di tengah kerapuhan kami dipanggil untuk merengkuh yang lain. Allah, kini kami serahkan pergulatan-pergulatan pribadi kami di dalam doa-doa pribadi kami. Come and follow me if I but call your name. Will you go where you don't know and never be the same? Will you let my love be shown? Will you let my name be known? Will you let my life be grown in you and you in me? Will you leave yourself behind if I but call your name? Will you care for cruel and kind and never be the same? Will you risk the hostile stare? Should your life attract or scare? Will you let me answer prayer in you and you in me? Itulah ya Tuhan, doa kami. Ada banyak yang tak terkatakan, tetapi kami yakin Engkau mendengar. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
kehidupanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan persembahan kita. Nas persembahan pada minggu ini dari Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahan akan diiringi dengan Kidung Jemaat 365B bait 1, 2, dan 5. Tuhan ambil hidupku.
Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan ucapan syukur kami dalam wujud uang untuk Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati, agar berguna bagi pelayanan kami kepada Tuhan dan sesama. Ajarkan kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur ini adalah tanda persekutuan kita dengan Kristus. Sebelum kita menerimanya, mari kita mempersiapkan diri kita. Terpujilah Allah yang telah memberikan kita roti ini melalui hasil dari bumi dan dari pekerjaan manusia. Kiranya roti ini menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah kini dan selamanya. Terpujilah Allah yang telah memberikan anggur ini melalui hasil dari bumi dan dari pekerjaan manusia. Kiranya ini menjadi anggur yang kekal dalam kerajaan-Mu. Terpujilah Allah kini dan selamanya. Bahan makanan dan aneka minuman yang tersebar telah terkumpul di atas meja ini. Kiranya seluruh gereja-Mu juga bersatu sebagai satu kesatuan dalam dunia ini untuk menyambut kerajaan-Mu. Terpujilah Allah kini dan selamanya. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kami datang memuliakan Allah dan membawa ungkapan syukur kami. Dengan berfirman, Engkau telah menciptakan segala sesuatu yang baik. Engkau menciptakan manusia sebagai gambaran-Mu untuk mencerminkan kemuliaan-Mu. Engkau memberikan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, yang mau menerima baptisan dan pengudusan sebagai hamba-Mu untuk memberitakan kabar baik bagi yang lemah. Pada perjamuan yang telah Kristus wariskan ini, kami mengingat kematian dan kebangkitannya dan menyambut kehadirannya sebagai roti dan anggur. Bersama orang-orang percaya, kami memuliakan nama-Mu.
Kuduslah Engkau ya Allah, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Melalui perjamuan ini, berkatilah kami, dan curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami. Kiranya roti dan anggur ini menjadi lambang tubuh dan darah-Mu. Terpujilah Roh Kudus. Marilah kita bersyukur dan yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kami beritakan, kebangkitan Kristus kami rayakan, kedatangan Kristus kami nantikan. Hari ini kita merayakan pengenangan akan karya penebusan Allah. Kita dipanggil untuk mengenang kembali peristiwa kelahiran dan kehidupan Kristus, baptisannya, perjamuannya yang terakhir, kematian dan turunnya dalam dunia orang mati, kebangkitannya, serta kenaikannya yang penuh kemuliaan. Kita menantikan kedatangannya kembali. Sebagai persekutuan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan dan dikaruniakan kepada seluruh umat manusia. Terpujilah Allah kini dan selamanya. Perjamuan ini telah Tuhan berikan bagi gereja, sebagaimana Engkau memberikan anak-Mu sebagai jalan keselamatan. Ketika kami mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dipersatukan dalam Kristus dan menjadi satu tubuh, satu roh, menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Tuhan, ingatlah gereja-Mu yang satu, kudus dan rasuli, yang telah Kau tebus melalui darah Kristus. Singkapkanlah kesatuan gereja-Mu, jagalah imannya, dan biarkanlah kedamaian senantiasa melingkupi gereja-Mu. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dalam damai Kristus, para rasul, para martir, dan orang-orang kudus. Bersama semua ini, kami angkat pujian dan menantikan kebahagiaan kerajaan-Mu. Bersama seluruh ciptaan yang telah dibebaskan dari dosa dan kematian, kami akan memuliakan Engkau melalui Kristus Tuhan kami. Terpujilah Allah kini dan selamanya. Melalui Kristus, dengan Kristus, dan di dalam Kristus, segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Amin. Selaku anak-anak Allah yang dipersatukan di dalam satu baptisan, satu Roh Kudus, dan satu tubuh Kristus, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyatakan pada para rasul bahwa Engkau telah memberikan damai sejahtera yang berasal dari Allah. Kiranya Engkau tidak memandang dosa-dosa kami, melainkan memandang iman gereja-Mu. Kiranya damai-Mu terus kami alami dan membimbing kami pada persatuan yang sempurna dalam kerajaan-Mu untuk selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah. Makanlah dengan yakin dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan untuk menebus dan menyucikan kita dari dosa. Anggur yang dituangkan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah.
minumlah dengan yakin dan percaya bahwa darah Kristus telah dikorbankan untuk menebus dan menyucikan kita dari dosa. Umat yang dikasihi Tuhan, kini mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita semua untuk menerima sakramen perjamuan ini. Kini mari di dalam hati kita masing-masing mengucapkan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukuman bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku akan memuliakan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa syukur kita, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur sakramen kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 314 bait yang keempat. Pujilah sumber hidupmu. Ibu bapak dan saudari-saudara warga GKJ Gandaria yang terkasih, di depan kita ini telah tersedia tumpeng
yang menjadi simbol syukur dan sukacita atas perayaan ke-20 tahun pemandirian gereja kita, GKJ Gandaria. Oleh karena itu, sebagai wujud syukur, saya akan memotong tumpeng ini, namun saya tidak akan memotongnya sendirian. Saya akan ditemani beberapa orang. Saya akan memanggil Mbak Pendeta Elizabeth Simanjuntak. Kemudian saya juga akan ditemani Bapak Penatua Zakarias Mesak Poceratu dan Saudara Roni Christian. Sekarang saya akan memotong tumpeng. Selamat ulang tahun, ku ucapkan untukmu. Semoga bahagiakan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Hanyalah doa dan cinta untuk dirimu. Untuk melengkapi nasi tumpeng ini, saya persilahkan Mbak Eli. Silakan, Mbak. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. Ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. Selamat ulang tahun, ku ucapkan untukmu. Semoga bahagiakan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa. Mbak Pendeta Eli akan menyerahkan tumpeng ini kepada Penatua Zakarias Mesak Poceratu. Cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mewakili Majelis GKJ Gandaria, saya akan menyerahkan potongan tumpeng ini kepada Saudara Roni sebagai wakil dari Komisi Multimedia yang selama ini telah bekerja keras untuk menayangkan ibadah-ibadah online. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Umat yang terkasih, sebagai rasa syukur kita, marilah kita juga sama-sama mengucapkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Sang Kepala Gereja, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang 20 tahun pemandirian GKJ Gandaria. Tuhan terus memelihara kehidupan seluruh warga GKJ Gandaria sampai saat ini. Dan kami memohon kiranya Roh Kudus tetap terus menuntun setiap umat-Mu untuk menjadi gereja yang memberi kehidupan dan memulihkan kondisi sesama kami. Kami memohon kiranya Engkau tetap terus hadir memberikan berkat-berkat bagi gereja-Mu, sehingga gereja-Mu tetap menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Biarlah pimpinan Roh Kudus
menerangi seluruh pelayanan yang dilakukan GKJ Gandaria untuk memancarkan terang kasih Tuhan. Kepadamu kami memohon, kepadamu kami bersyukur. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun GKJ Gandaria. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus menjadi berkat. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, ku ucapkan untukmu. Hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan. Dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada
Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai sahabat untuk menghiburmu. Kiranya Allah berjalan di atasmu sebagai Tuhan untuk menjagamu. Kiranya Allah berjalan di belakangmu dalam cinta untuk mendorongmu. Kiranya Allah berjalan di depan sebagai sang pengharapan untuk menunjukkan masa depanmu. Kiranya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengurung dengan kasih anugerah dan kesetiaan hingga hidupmu menampilkan salib Kristus. Amin. Come and follow me if I but call your name. Will you go where you don't